Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aspek hasil belajar. Eh, di sini kita terdiri dari tiga anggota, yaitu saya sendiri, Octaviandra, kemudian ada Muhammad Rafli, dan ada Rega Benedik. Di sini pokok bahasanya ada penilaian kognitif, penilaian afektif, proses penilaian afektif, pengolahan hasil penilaian afektif, penilaian psikomotorik, pengolahan hasil proses penilaian psikomotorik. Penilaian kognitif. Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori penyimpanan dan pengolahan dalam otak yang menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, belajar melibatkan otak, maka perubahan perilaku akibat juga terjadi dalam otak berupa kemampuan tertentu oleh otak untuk menyelesaikan masalah. Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal. Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Banyak klasifikasi dibuat para ahli psikologi dan pendidikan. Namun klasifikasi yang paling banyak digunakan adalah yang dibuat oleh Benjamin S. Bloom. Selanjutnya, Bloom membagi dan menyusun secara hierarkis tingkat hasil belajar mulai dari yang paling rendah dan sederhana, yaitu hafalan, sampai yang paling tinggi dan kompleks, yaitu evaluasi. Makin tinggi tingkat, maka makin kompleks dan penguasaan suatu tingkat. Mempersyaratkan penguasaan tingkat sebelumnya. Berikut adalah 6 tingkatnya. Yang pertama adalah hafalan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, metode, urutan, atau metode. Yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal dengan memberikan penjelasan atau uraian secara lebih rinci dengan kata-katanya sendiri. Ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, dan menginterpretasikan. Ketika ada penerapan, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori prinsip simbol pada situasi baru atau nyata. Ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasikan, mengubah struktur. Yang keempat ada analisis. Kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta objek jadi lebih rinci. Ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, dan mengategorikan. Yang kelima ada sintesis. Kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Ditandai dengan kemampuan mengsintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, dan mengkhususkan. Yang keenam ada evaluasi. Kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan memecahnya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan. Ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan, dan menentukan. Kemampuan menghafal, menulis merupakan kemampuan kognitif yang paling rendah. Kemampuan ini merupakan kemampuan memanggil kembali fakta yang disimpan dalam otak, digunakan untuk merespon suatu masalah. Dalam kemampuan tingkat ini, fakta dipanggil kembali persis seperti ketika disimpan. Misalnya hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus. Kemampuan pemahaman atau comprehension adalah kemampuan untuk melihat hubungan dengan fakta-fakta. Menghafal fakta tidak lagi cukup karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan hubungannya. Misalnya memahami proses terjadinya hujan.
Kemampuan penerapan atau application adalah kemampuan kognitif untuk memahami aturan, hukum, rumus, dan sebagainya yang menggunakan untuk memecahkan massa. Misalnya membuat sebuah bak air dengan panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Berapa volume yang dapat dimuat? Kemampuan analisis atau analisis dalam bahasa Inggris adalah kemampuan memahami sesuatu dengan menguraikannya ke dalam unsur-unsur. Kemampuan sintesis adalah kemampuan memahami dengan mengorganisasikan bagian ke dalam kesatuan. Kemampuan evaluasi bagian-bagian ke dalam kesatuan. Kemampuan evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian dan mengambil keputusan dari hasil penilaiannya. Penilaian afektif. Taksonomi hasil Krathwohl membagi hasil belajar afektif jadi 5 tingkat, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Hasil belajar disusun dengan secara hierarkis, mulai dari tingkat yang paling rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. Pembagian hasil belajar afektif ada 5, yaitu penerimaan, respon, penentuan sikap, organisasi, dan internalisasi. Penerimaan itu atau receiving adalah kesediaan atau menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang akan datang kepadanya. Partisipasi atau merespon adalah ketersediaan atau memberikan respon. Dengan berpartisipasi pada tingkat ini, siswa tidak hanya memberikan perhatian kepada rangsangan, tapi juga berpartisipasi dalam kegiatan untuk menerima rangsangan. Penentuan sikap, value ini adalah ketersediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi sebuah pedoman yang mantap dalam berperilaku. Internalisasi nilai-nilai atau karakterisasi adalah menjadikan nilai-nilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya jadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi bagian dari berbagi dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, proses penilaian afektif akan dibacakan oleh Rega. Silakan. Rega, silakan. Posisi. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah proses penilaian afektif. Ada 3 orang yang mengemukakan pendapatnya di materi ini. Yang pertama yaitu menurut Suwandi, sikap dalam pembelajaran dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap pembelajaran, dan sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan mata pelajaran. Untuk mata pelajaran sejarah dapat berhubungan dengan nilai kebangsaan dan nilai karakter. Untuk mengetahui hasil dari dimensi afektif, dapat menggunakan instrumen non-tes. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran sejarah dalam aspek afektif. Sementara itu, perubahan sikap pada peserta didik hanya dapat diukur dengan menggunakan teknik non-tes. Untuk penilaian sikap atau afektif bisa menggunakan teknik non-tes. Dan menurut
kocar untuk menilai sikap atau efektif bisa menggunakan teknik non-tes. Menurut Arifin, teknik non-tes ini bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, inventory kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta. Yang pertama, akan menjelaskan arti-artinya. Yang pertama itu observasi, yaitu merupakan kegiatan mengamati yang dilakukan oleh guru baik langsung atau tidak langsung dengan mengacu pada pedoman observasi untuk didapatkan sebuah data atau informasi dari suatu fenomena kelas. Yang kedua yaitu wawancara, adalah kegiatan percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga yaitu skala sikap, adalah teknik penilaian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan positif dan negatif yang akan dipilih oleh peserta didik. Jawaban atas pertanyaan tersebut dibagi dalam 5 skala, yaitu misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak tahu. Pertanyaan tersebut mengenai sikap peserta didik terhadap pembelajaran atau lingkungan sekolah. Dan selanjutnya yang keempat yaitu daftar cek, yaitu suatu daftar yang digunakan oleh guru untuk mencatat dan memberi tanda tiap kejadian-kejadian yang terjadi di diri peserta didik, baik kejadian kecil maupun besar dalam segala aspek. Teknik seperti ini membantu guru dalam mengingat apa saja yang harus dinilai oleh guru. Selanjutnya yaitu skala penilaian, merupakan daftar cek akan dikembangkan dalam bagian yang lebih luas dan terperinci, yang disusun secara tingkatan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu angket, yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berisi pendapat, paham dari peserta didik yang dilaksanakan secara tertulis yang dipengaruhi oleh pemikiran diri sendiri. Selanjutnya itu studi kasus, adalah kegiatan untuk memahami sebuah masalah yang dialami peserta didik dengan mencari informasi terkait dengan masalah tersebut yang nantinya kemudian akan disimpulkan dan dicari penyelesaiannya. Hal ini bisa dipahami dalam masa-masa peserta didik, misalnya dalam masalah lamban dalam memahami materi. Yang selanjutnya itu catatan insidental, yaitu catatan yang berisi tentang kejadian singkat yang dialami atau yang telah dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Kejadian tersebut biasanya tingkah laku peserta didik. Selanjutnya itu sosiometri, adalah suatu prosedur yang digunakan untuk merangkum, menyusun, dan mengkualifikasikan pendapat-pendapat peserta didik dalam menanggapi teman sebaya mereka, bagaimana hubungan mereka dengan para teman-temannya. Selanjutnya itu adalah pada inventory kepribadian, merupakan tes kepribadian yang jawaban dari peserta didik tersebut benar semua. Namun jawaban tersebut tetap akan dikualifikasikan sehingga dapat dibandingkan dengan kelompok lain. Yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik bertujuan untuk memberikan semangat, motivasi, dan meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran, serta memodifikasi tingkah laku peserta didik dari yang kurang positif menjadi lebih produktif lagi dengan adanya hadiah kepada peserta didik yang terbaik. Sementara itu, menurut Fadilah, dalam kurikulum 2013, penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan berkelanjutan baik dilakukan langsung maupun tidak langsung. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan meminta peserta didik untuk menilai diri sendiri dalam hal kekurangan dan kelebihannya dalam konteks
pencapaian kompetensi. Penilaian antar teman hampir sama dengan penilaian diri sendiri, akan tapi penilaian ini dilakukan oleh antar peserta didik menilai peserta didik lain. Sedangkan jurnal merupakan catatan dari guru mengenai kejadian atau tingkah laku peserta didik. Selain itu, menurut Suwandi, teknik penilaian diri adalah teknik penilaian dengan cara peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, tingkat pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran itu tertentu. Penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur 3 ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah afektif, dalam pelaksanaannya, guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat tulisan berkaitan dengan refleksi dirinya selama mengikuti pembelajaran. Kemudian, refleksi dirinya akan dinilai sendiri berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan oleh guru. Banyak keuntungan dari penilaian diri ini. Salah satunya yaitu peserta didik mengetahui kelemahan dan kekuatannya dalam pembelajaran, sehingga akan terus meningkatkan potensi yang dia punya agar dalam proses pembelajaran bisa lebih baik. Pelaksanaan penilaian diri biasanya dilakukan beberapa kali. Hal ini dikarenakan hasil penilaian dari awal atau yang baru tidak dapat langsung dipercaya. Menurut Suwandi, terdapat 2 kemungkinan data hasil penilaian diri tidak dapat langsung dipercaya. Yang pertama itu karena peserta didik belum terbiasa sehingga akan banyak melakukan kesalahan dalam melakukan penilaian. Yang kedua yaitu karena penilaian ini dilakukan sendiri oleh peserta didik, maka sifat subjektivitas itu kemungkinan terjadi. Demi mendapatkan nilai yang bagus, maka peserta didik kemungkinan akan menilai dirinya tidak sesuai dengan kenyataan dalam dirinya. Bisa dikatakan untuk mengejar nilai baik. Oleh karena itu, guru sebaiknya tidak hanya sekali melakukan penilaian diri. Apabila hasil penilaian pertama sudah didapat, maka guru harus menelaah dan mengkoreksi lagi hasil penilaian peserta didik. Jika peserta didik masih menunjukkan kesalahan, maka guru mengembalikannya kepada peserta didik dan dilakukan penilaian diri untuk yang kedua kalinya. Begitu seterusnya sampai hasilnya maksimal. Selanjutnya ada pengolahan hasil menilai afektif. Menurut Sujana, skor hasil pengukuran disebut dengan skor mentah. Agar skor mentah ini menjadi nilai yang lebih bermakna dan dapat dijadikan untuk menentukan prestasi dan kemampuan peserta didik, maka harus diolah menjadi skor masak. Proses pengubahan skor mentah menjadi skor masak ini lah yang dinamakan pengolahan data. Setelah semua data penilaian terkumpul, maka langkah selanjutnya itu pengolahan data. Karena penilaian afektif biasanya dihasilkan dari penilaian non-tes, maka dari penilaian afektif adalah dalam bentuk data kualitatif yang kemudian akan dideskripsikan sebagai penjelasan nilai afektif. Menurut Suwandi, data hasil penilaian afektif didapat dari pengamatan guru yang dilengkapi dengan catatan-catatan guru dan pertanyaan langsung. Catatan dari guru ini berkaitan dengan kejadian-kejadian di dalam kelas, baik yang positif maupun negatif. Kejadian yang diambil adalah kejadian yang menonjol pada peserta didik. Oleh karena itu, biasanya peserta didik yang pintar dan berperilaku tidak baik di kelas akan mudah dikenali karena mendapat perhatian dari guru. Dari catatan itu, guru dapat menggolongkan peserta didik masuk dalam kategori yang sudah guru buat. Kemudian guru dapat berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling untuk berdiskusi tentang peserta didik dan mencocokkan hasil penilaian afektif dari kedua belah pihak. Ada beberapa cara dalam mengelola data dari hasil non-tes. Sujana mengemukakan cara mengelola data dari hasil wawancara, yaitu dari hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan skala. Yang pertama itu pengelolaan data hasil wawancara dan kuesioner. Data hasil wawancara dan kuesioner
Biasanya dicari frekuensinya dalam setiap jawaban. Frekuensi terbanyak cenderung mendekati jawaban yang sebenarnya. Sebaliknya, frekuensi yang paling rendah cenderung merupakan jawaban yang tidak mendekati dengan kenyataan objek yang dinilai. Dari hasil wawancara dan kuesioner ini, guru dituntut untuk benar-benar teliti dan mampu membandingkan jawaban dari peserta didik dengan hasil penilaian lain, misalnya observasi. Nantinya, hasil dari pengolahan data bisa maksimal dan mendapatkan jawaban yang benar dan mendekati kenyataan dalam situasi pembelajaran. Selanjutnya itu pengolahan data hasil observasi. Hasil observasi bersifat subjektif, karena hasilnya sesuai dengan pengamatan yang dilakukan seorang individu. Data hasil observasi bergantung pada pedoman observasi tersebut, terutama dalam mencatat dan mendokumentasikan setiap objek pengamatan. Bentuk dari hasil observasi adalah pernyataan-pernyataan yang dilihat si pengamat. Pengolahan pernyataan-pernyataan tersebut agar menjadi nilai efektif yang masak, caranya dengan menganalisis dan menginterpretasikan hasil amatan tersebut. Selain menggunakan cara tersebut, dapat pula menggunakan pengamatan yang sudah diberi skor atau skala nilai. Pada setiap aspek yang akan dinilai, sudah tersedia kolom skor dan yang nantinya akan diisi oleh pengamat. Misalnya, nilainya A, B, C, dan D, atau dapat pula menggunakan angka dari skor yang sudah diisi oleh guru atau pengamat, maka akan dijumlahkan dan dicari rata-ratanya yang kemudian dapat dikonveksikan ke dalam standar ratusan atau puluhan. Yang selanjutnya itu pengolahan data hasil skala penilaian dan skala sikap. Pengolahan data baik dari skala penilaian dan skala sikap tak jauh beda dengan pengolahan data hasil observasi yang menggunakan skor atau nilai. Caranya itu dengan menentukan skor dari seluruh butir soal. Kemudian akan dirata-rata dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah pertanyaan. Yang terakhir, menginterpretasikan jawaban yang baik dan jawaban yang tidak baik. Misalnya peserta didik sangat bagus dalam menanggapi materi, tapi kurang dalam menghargai pendapat peserta didik lainnya. Nah, ini menurut Ari Kunto, ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap peserta didik, yaitu yang pertama skala Likert. Dalam skala ini ditunjukkan dengan pernyataan yang ditunjukkan dengan 5 tingkatan respons, yaitu sangat setuju, tidak berpendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu skala pilihan ganda, berisi soal yang berbentuk pilihan ganda, yaitu sesuai pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Baru yang ketiga ada skala Thurston. Skala bentuk ini hampir mirip dengan skala Likert, tetapi isinya berupa instrumen yang jawabannya menunjukkan tingkatan. Lalu yang keempat ada skala Goodman, berupa 3 atau 4 buah pernyataan yang masing-masing harus dijawab ya atau tidak. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan, sehingga bila responden setuju dengan nomor 2, diasumsikan setuju nomor 1. Selanjutnya, jika responden setuju dengan nomor 3, berarti setuju pernyataan nomor 1 dan 2. Lalu yang kelima ada semantik diferensial, yaitu terdapat 3 dimensi yang akan diukur dalam kategori baik, tidak baik, kuat, lemah, dan cepat, lambat, atau aktif, pasif. Lalu yang terakhir ada pengukuran minat. Dalam penggolongan kategori yang diukur hampir sama dengan jenis skala Likert. Baru selanjutnya yaitu menurut Arifin, selain dengan menggunakan huruf atau kata-kata, dalam menggolongkan hasil penilaian sikap, dapat pula menggunakan angka. Skala ditulis dengan menggunakan angka untuk urutan pernyataan positif ke negatif, yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif positif menggunakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Skala ini ditentukan dari hasil penilaian afektif yang datanya berbentuk angka-angka, yang kemudian akan dirata-rata dan dikonveksikan menjadi beberapa standar. Salah satunya dapat menggunakan standar 4 sebagai angka tertinggi.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Penilaian psikomotorik. Beberapa ahli mengklasifikasikan dan menyusun hierarki hasil belajar psikomotorik. Hasil belajar disusun dalam urutan, mulai dari yang paling rendah dan sederhana sampai yang paling tinggi dan kompleks. Hasil belajar tingkat yang lebih tinggi hanya dapat dicapai apabila siswa telah menguasai hasil belajar yang lebih rendah. Menurut Harrow, hasil belajar psikomotorik dapat diklasifikasikan menjadi 6. Gerakan refleks, gerakan fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, kemampuan gerak keterampilan, dan komunikasi tanpa kata. Taksonomi yang paling banyak digunakan adalah taksonomi hasil belajar psikomotorik dari Simpson, yang mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi 6. Persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Arti dari keenam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persepsi. Persepsi adalah kemampuan hasil belajar psikomotorik yang paling rendah. Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejalanya yang lain. Kedua itu kesiapan. Adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Misalnya, kesiapan menempatkan diri sebelum lari, menari, mengetik, memperagakan sholat, mendemonstrasikan penggunaan termometer, dan sebagainya. Yang ketiga, gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan atau meniru model yang dicontohkan. Selanjutnya, gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa adanya model contoh. Kemampuan dicapai karena latihan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa. Selanjutnya, ada gerakan kompleks, merupakan kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara urutan dan irama yang tepat. Yang terakhir ada kreativitas, adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya atau mengombinasikan gerakan-gerakan yang ada menjadi kombinasi gerakan baru yang orisinal. Psikomotorik merupakan kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang yang nampak pada tingkah laku. Menurut Suryani, kepribadian ini dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam program tertentu, ditentukan dengan baik buruknya kepribadian orang tersebut. Indikator yang ditentukan untuk nilai ranah psikomotorik yaitu keterampilan atau skill dan kemampuan seorang individu dalam menangkap dan bertindak apa yang sedang ia terima. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat penguasaan terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Menurut Sujana sendiri, hasil dari penilaian afektif dapat juga dijadikan sebagai penilaian psikomotorik. Penilaian afektif dan psikomotorik sebenarnya saling berhubungan. Dalam kondisi tertentu, dapat pula dikatakan kedua penilaian ini ada dalam kebersamaan. Hasil belajar afektif dapat dijadikan menjadi hasil belajar psikomotorik, manakala peserta didik menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung di dalam ranah efektifnya, sehingga akan kelihatan kesamaan dari kedua ranah tersebut. Sebagai contoh, dalam penilaian hasil belajar afektif yaitu perhatian peserta didik terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Maka dalam penilaian psikomotorik yaitu mencatat bahan pelajaran dengan baik dan sistematis. Lanjut ke proses penilaian psikomotorik. Terdapat beberapa jenis penilaian yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan nilai psikomotor dari peserta didik. Di antaranya yaitu dengan mengambil nilai praktik atau kinerja, proyek, dan portofolio. Beberapa penilaian tersebut mampu menunjang penilaian psikomotorik yang dilakukan oleh guru karena berhubungan dengan kemampuan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya, ketiga jenis penilaian dalam penilaian psikomotorik tersebut mempunyai teknik tersendiri untuk bisa mendapatkan sebuah nilai dari peserta didik. Menurut Arifin, mengemukakan bahwa tes perbuatan atau tes praktik yaitu tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan untuk melihat bagaimana peserta didik dalam menanggapi materi-materi sejarah kontroversi dan bagaimana pendapat mereka, serta bagaimana peserta didik mencari sumber lain. Sementara penilaian praktik menurut Swandi, penilaian praktik merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan tertentu yang dilakukan oleh peserta didik. Sementara penilaian proyek merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang diberikan oleh guru dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Menurut Fadilah, penilaian keterampilan pada kurikulum 2013 diambil dari nilai kerjasama peserta didik dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan portofolio. Tes praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku berupa pembuatan suatu produk tertentu sesuai dengan tuntutan kompetensi. Oleh karena itu, tes praktik dapat pula disebut tes produk. 3 tahapan untuk menilai praktik peserta didik yaitu
dengan cara tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penilaian produk. Menurut Arifin, tes perbuatan atau penilaian praktik ini memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya. Kelebihan dari tes perbuatan ini yaitu teknik penilaian yang satu-satunya digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Datang digunakan untuk mencocokkan pengetahuan teori dan keterampilan praktik. Pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk mencontek. Guru bisa melakukan pengamatan lebih dalam terhadap pribadi peserta didik. Sementara itu, kelemahannya itu memakan waktu yang lama, dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar, cepat membosankan, jika sering dilakukan, maka tugas tersebut akan tidak bermakna lagi. Penilaian proyek adalah tugas yang dinilai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, dan hasil proyek yang sudah jadi. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan pengolahan oleh peserta didik, relevansi, dan keaslian. Penilaian praktik dan proyek dapat dilakukan secara bersama. Untuk mendapatkan produk yang akan dijadikan nilai proyek, maka dapat pula menilai praktik peserta didik dengan menilai proses pembuatan produk tersebut. Penilaian praktik dan proyek ini bisa dilakukan dengan berkelompok atau dengan individual. Kedua penilaian ini difokuskan pada proses dan produk yang dihasilkan dari tugas yang telah diberikan oleh guru. Menurut Suwandi, penilaian portofolio adalah sekumpulan karya-karya dari peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Bisa 1 semester atau 1 tahun. Hingga akhir periode tersebut nantinya akan dinilai secara keseluruhan. Penilaian seperti itu memungkinkan guru untuk dapat mengetahui perkembangan kemampuan pembelajaran peserta didik selama periode tertentu. Sementara itu, bagi peserta didik, penilaian portofolio memberikan pengetahuan tentang kelebihan maupun kekurangan dalam pembelajaran. Sehingga dari pengetahuan tersebut akan terjadi perbaikan yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengimplementasian penilaian psikomotorik di kelas. Dalam hal ini, guru bisa melakukan penilaian berbasis kelas. Penilaian ranah psikomotorik bisa dilakukan dengan daftar cek atau skala penilaian. Daftar cek bisa digunakan ketika guru menghadapi subjek dalam jumlah yang besar. Kemudian skala penilaian bisa digunakan dalam jumlah yang sedikit atau terbatas. Unsur-unsur yang ada dalam pengimplementasian penilaian berbasis kelas yaitu penilaian prestasi belajar, penilaian kinerja, penilaian alternatif, penilaian autentik, dan penilaian portofolio. Tujuan dari penilaian berbasis kelas ini yaitu untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik atas hasil belajar dan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, menurut Sujana, pengukuran ranah psikomotorik biasanya akan disatukan dengan penilaian ranah kognitif. Komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil pekerjaan peserta didik, dan data perkembangan peserta didik. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur ranah psikomotorik peserta didik dapat menggunakan matriks. Isi dari matriks menyatakan tentang perincian aspek keterampilan yang akan diukur. Ke kanan menunjukkan skor yang dapat dicapai. Skor tersebut nantinya akan dijumlahkan dan dibagi jumlah variabel. Penilaian yang hasilnya nanti didapat akan dijadikan sebagai nilai psikomotorik peserta didik. Untuk ranah psikomotorik atau keterampilan dapat didapat dari hasil penilaian produk yang dihasilkan oleh peserta didik maupun kinerjanya. Untuk mengukurnya, guru bisa menggunakan simulasi untuk kerja atau tes identifikasi. Sama dengan ranah sikap nantinya, hasil yang akan didapat akan diskalakan. Salah satunya bisa menggunakan skala 1 sampai 5, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pengucapan mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung tulis saja di Telegram seperti kelompok kemarin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.